sejarahnya ya produk pangsit itu, karena dulu tuh suami saya sih sebenarnya Mbak, dari 2021 sama temennya mungkin suka pang ya, katanya suka pang, terus dan suka makan pangsit. Proses pengolahan produk seperti biasa kita ini ya, mulai dari persiapan bahan baku ya. Persiapan bahan baku tuh kita pilih yang harus MUI, maksudnya sertifikat halal, dan minimal PIRT bahan bakunya ya, seperti tepung kanji, tepung terigu, telur, terus garam. Garam pun juga harus bersertifikat halal. Itu kita campur semua bahan, terus kita giling pakai alat penggiling pangsit ya, pangsit tipis sesuai standar kita, lalu kita potong lagi, kita ini pilihin satu-satu gitu biar nggak nempel, itu sih. Lalu kita goreng, minyaknya harus pakai minyak yang berlabel MUI sama minimal PIRT gitu juga. Kita goreng, habis digoreng kita spinner ya, untuk mengurangi rasiditas tadi kan, karena itu penggorengan ya, pakai minyak gitu. Jadi kita spinner, kita bumbuin, habis itu kita packing. Caranya kita harus simpen di ini ya, tempat kering, nggak lembab, pokoknya hindarkan dari segala kadar air, potensi air masuk tuh nggak ada. Terus hindarkan dari segala kontaminasi ya, yang tadi dibilangkan tepung kan gampang penyimpanannya, asalnya tempat kering. Terus telur juga harus kita pilih dengan sistem FIFO juga ya, first in first out ya gitu. Kalau misal ada telur yang udah mendekati masa expired gitu juga kita harus pakai sistem FIFO, first expired first out gitu. Pokoknya kita harus lihat expirednya juga, tepung kan juga ada expirednya, terus apalagi garam tuh juga ada, pokoknya yang harus lengkap labelnya expired itu jelas gitu. Kita harus pakai sistem FIFO sama FIFO. Pemasaran online kita dari Instagram dulu ya awalnya. Dari Instagram kita bikin konten yang menarik lah menurut kita, yang selaras sama produk kita gitu ya, kayak bikin konten masakan, terus bikin konten rider juga gitu ya, biker lah gitu. Terus untuk online ada juga kita Shopee ya sayang, Shopee PUNKSED gitu. Pangsit itu kita alhamdulillah udah star seller. Kita offline kita titip jual juga di Yogyatorium. Yogyatorium Gedong Kuning, pokoknya kalian search aja. Lalu kita ada di Frutamat juga gitu ya. Kita offline tuh juga di rumah sebenarnya ngelayanin juga, misal dari customer IG gitu, misal tanya Kak bisa COD nggak, bisa, langsung datang aja ke tempat ini, ke rumah produksi sayang ya. Di sana kan lebih kota kan, jadi gampang untuk memasarkannya juga gitu. Untuk kendalanya karena kita ini ya merupakan brand baru, jadi kita harus gencer-gencernya promosi ya, marketingnya juga harus diperkuat, brand identity-nya juga harus diperkuat. Kita juga udah ini ya, sertifikat halal dan PIRT kan kita juga bawa ini kan. Brandingan ini tuh harus emang selayak itu untuk masyarakat makan, nggak membahayakan masyarakat juga kan makanan kita. Kita harus ini sih, pertebal meminimalisir resiko yang ada lah. Ya jangan ada resiko untuk orang tuh makan lah gitu. Cara mengatasinya ya kita harus pakai ini tadi, sarung tangan untuk menghindari kontaminasi bakteri gitu kan. Tangan kita nih penuh bakteri ya, jadi harus pakai kontaminasi fisik, misal rambut, kuku,
bulu mata itu juga harus dihindari. Kita harus pakai shower cap, namanya shower cap. Lalu harus pakai masker. Air liur kita itu kan juga banyak bakteri, jadi kita harus meminimalisir segala bahaya itu agar sampai di tangan customer tuh ini produknya tuh nggak ada kontaminasi sama sekali gitu.